Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mari kita mengawali pertemuan kita pada hari ini Jumat 24 April 2020 dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita meniatkan semoga pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya sumber dari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan ilmu beserta keberkahan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Tentu saja bagi yang beriman dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah mempelajari tentang i'rab bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan kepada ayat yang kedua. Ya, jadi ini masih dalam pembahasan suratul Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagai permulaan, yaitu suratul Fatihah ini adalah surat yang masuk dalam kategori Makkiyah. Artinya surat atau ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Terdiri dari 7 ayat. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah ini di dalam kitab Al-Itqan karangan Imam As-Suyuti disebutkan memiliki nama lebih dari 20. Ya, jadi memiliki lebih dari 20 nama. Sebagai satu kaidah bahwasanya apabila sesuatu itu memiliki nama yang banyak bagi menunjukkan posisinya yang penting. Jadi kayak sebagai analogi, kita makanan pokok kita itu yang familiar itu kan contohnya tahu ya. Nah, tahu itu kan walaupun bahannya sama tetapi nama dari hasil olahannya macam-macam ya. Ada tahu pong, ada tahu crispy, terus dan banyak sekali, dan itu semua tahu ya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tahu itu sesuatu yang penting, familiar gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga nanti ketika kita di barat ya menemui bahwasanya orang barat itu memiliki banyak nama atau sebutan untuk anggur ya. Jadi anggur itu berarti ini menunjukkan tentang betapa anggur itu kedudukannya penting ya. Bisa menjadi sebagai tanda persahabatan, tanda penjamuan tamu dan seterusnya. Ya, makanya namanya banyak. Nah, surat Al-Fatihah itu namanya lebih dari 20. Berarti ini menunjukkan pentingnya daripada surat Al-Fatihah itu. Nah, di sini akan disebutkan beberapa nama daripada surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka Alkitab. Ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena Al-Fatihah letaknya di awal. Jadi membuka daripada Alkitab yaitu Al-Quran secara keseluruhan dibuka dengan suratul Fatihah. Yang kedua disebut namanya yaitu Ummul Quran. Apa maknanya Ummul Quran itu? Umun adalah induk. Ya. Sehingga kemudian maksudnya bahwasanya pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Makanya ada yang berpendapat bahwasanya seluruh Al-Quran ya isinya itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah terkandung ya maksudnya di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seperti itu. Ya. Baik, yang ketiga yaitu Ummul Kitab. Induk daripada kitab.
Makanya kemudian ada yang berpendapat bahwasanya kitab-kitab umat terdahulu itu disempurnakan isinya di dalam surat Al-Fatihah. Jadi terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Disebut sebagai suratul kanz. Jadi surat yang kanzun. Kanzun itu simpanan perbendaraan yang amat penting, itu kanzun. Jadi kalau kemudian itu diambil dan diberikan, menunjukkan itu sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian disebut sebagai suratul hamdi, yaitu surat yang diawali dengan alhamdu, alhamdulillahirabbil alamin. Disebut sebagai asyukru, yaitu surat yang kemudian sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena alhamdulillah itu adalah wujud atau lafaz yang menunjukkan rasa syukur. Kemudian disebut sebagai doa, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah sebaik-baik doa. Jadi kalau kemudian kita berdoa, maka paling baik adalah dengan mencantumkan atau mengikutkan Al-Quran. Dan Al-Quran yang paling baik suratnya adalah surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan as-sholah, sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan Al-Fatihah. Bahkan kalau tanpa Fatihah, maka sholatnya akan batal, ya. Disebut sebagai asyifa atau ar-ruqyah, artinya obat. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya pernah seorang sahabat ini dimintai untuk menyembuhkan atau mengobati kepala suku yang sedang sakit. Maka kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah, kemudian diludahkan ke bagian tubuh yang sakit, ya, maka kemudian sembuh, ya. Maka kemudian Nabi Muhammad ketika diceritakan hal itu, Nabi bertanya, bagaimana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, sebagai obat, ya, sebagai asyifa. Disebut dengan al-kafiyah. Al-kafiyah artinya yang mencukupi. Ini berdasar kepada satu riwayat hadis di mana Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan khalayak, ya, di hadapan para sahabat. Beliau berucap, barang siapa yang mengerjakan sholat wajib, hendaklah ia membaca umul kitab, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, dan surat yang lain bersamanya. Jadi surat-surat selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah itu. Namun jika ia mengakhiri bacaan pada umul kitab yaitu Al-Fatihah, maka ia telah mencukupi. Ya, Al-Kafiyah sudah cukup. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita hanya membaca Al-Fatihah saja, itu sudah mencukupi. Jadi rukunnya sudah terpenuhi dan sholat kita dianggap sah. Namun barang siapa yang mengerjakannya, ya, bersama imam, maka hendaklah ia membacanya saat imam diam. Artinya tetap mendengarkan apa yang imam baca. Siapa yang mengerjakan sholat tetapi tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka Nabi katakan fahuwa khidaj, fahuwa khidaj, fahuwa khidaj. Diulang 3 kali. Apa maknanya? Khidaj itu tidak sempurna. Jadi sholatnya tidak sempurna. Ya, jadi kita baca surat Al-Baqarah, ya, tetapi tanpa membaca Al-Fatihah, maka ini tidak sempurna, kata Nabi. Tidak sempurna, ya. Baik. Disebut juga Al-Fatihah itu dengan sab'ul masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Sebagaimana Allah tegaskan sendiri dalam firman-Nya surat Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu. Ya, jadi Allah menyebut dengan lafaz ka. Artinya apa? Al-Fatihah ini tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, hanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ini sebagai satu kemuliaan, sebagai satu nilai kelebihan daripada umat-umat yang lain. Apa itu sab'an minal mathani? 7 ayat yang diulang-ulang. Dan anehnya itu, ya, sebagai satu renungan bagi kita, walaupun 7 ayat ini Al-Fatihah diulang-ulang, tidak ada ceritanya orang itu kemudian bosan. Waduh, saya bosan ini baca Al-Fatihah terus. Tidak ada.
Justru semakin dibaca maka akan semakin menambah cerahnya hati, menambah cerahnya pikiran, dan akhirnya mendatangkan solusi. Nah ini kan, jadi sab'an minal mathani wal Qur'anul alim, dan Al-Quran yang agung, yaitu surat-surat yang lain. Baik, Al-Fatihah ini berisi poin-poin di dalam agama Islam. Yang pertama yaitu membahas tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang manhaj. Ya, manhaj itu jalan bagaimana kemudian kita beragama Islam. Baik, kita masuk di dalam i'rab surat Al-Fatihah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamina yaitu Tuhan semesta alam. Alhamdu di sini kita lihat alhamdu adalah kalimat isim jatuh di awal jumlah. Dia dibaca rofa, kedudukannya menjadi mubtada. Lillah ada dua, yaitu li yaitu huruf jar mabni sukun, Allahi kalimat isim terletak setelah huruf jar li, kemudian dibaca jar, kedudukannya menjadi majrur. Ya. Di sini kemudian kita bertanya, ada mubtada pasti ada khobar. Nah, khobarnya mana? Khobarnya dibuang, ya. Jadi khobarnya dibuang. Apa khobarnya, takdirnya? Takdirnya wajibun, boleh. Jadi kalimat itu seakan-akan berbunyi alhamdu wajibun lillah. Pujian itu wajib bagi Allah. Jadi wajib sebagai penjelas maksudnya alhamdu. Atau kemudian kita memakai bentuk yang kedua yaitu sabitun. Alhamdu sabitun. Alhamdu segala puji itu sabitun tetap. Lillah untuk Allah. Atau kemudian kita memakai bentuk yang ketiga. Alhamdu segala puji mustaqarrun ditetapkan lillahi untuk Allah. Itu juga boleh. Atau kita kemudian pakai bentuk yang jumlah fi'liyah. Alhamdu segala puji astaqirru aku tetapkan pujian itu lillahi untuk Allah. Ini boleh. Karena khobarnya dibuang, takdirnya boleh wajibun, boleh sabitun, boleh mustaqarrun, boleh astaqirru. Ya. Jadi ini khobar. Khobarnya dibuang. Man khobar ini muta'alliqun, ya, terkait dengan jar majrur. Jadi wajibnya apa? Wajib untuk Allah. Tetap apa? Tetap untuk Allah. Saya tetapkan apa? Saya tetapkan hanya untuk Allah. Ini. Baik. Selanjutnya Rabbun. Ya, di situ dibaca Rabbi. Termasuk kalimat isim. Ya, termasuk kalimat isim, dia dibaca jar karena kedudukannya menjadi badal minhu. Apa badal itu? Badal artinya adalah pengganti daripada yang mubdal, daripada yang diganti. Jadi dalam hal ini maksudnya Tuhan itu adalah Allah. Allah itu Tuhan. Nah, ini badal maksudnya. Sama seperti kalau kemudian ada kalimat jaa telah datang, al-khalifatu khalifah, Umaru. Nah, jaa telah datang, al-khalifatu khalifah. Siapa yang dimaksud khalifah? Umar. Umar itu siapa? Khalifah. Nah, ini namanya badal. Nah, badal dan mubdal ini antara pengganti dan yang diganti harokatnya sama. Yang mengganti harokatnya sama seperti yang diganti. Di dalam hal ini Allah dibaca jar, Rabbun juga dibaca jar. Ya, sama. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-alamin adalah kedudukannya adalah kalimat isim, kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Karena
lafadz Rabbun disandarkan kepada al-alamin. Kemarin sudah sempat kita bahas tentang susunan idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Lafadz yang disandarkan menjadi mudhof, yang disandari menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini kemudian kalau kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri daripada na'at man'ut, maka sekarang kita lihat kalau susunan idhofah bagaimana. Nah, susunan idhofah itu untuk mudhof dia tidak boleh menerima tanwin. Apakah Rabbun ditanwin? Nah, tidak kan? Tidak ditanwin. Yang kedua, Rabbun tidak boleh menerima alif lam. Tidak ada alif lam juga. Yang ketiga, kalau kemudian mudhofnya berupa isim musannah, yaitu isim yang menunjukkan arti dua, ditandai dengan adanya alif nun di akhir, seperti kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, itu musannah. Atau mudhofnya berupa jamak mudzakkar salim, yaitu isim jamak yang diakhiri dengan wawun nun menunjukkan untuk laki-laki, muslimun satu muslim, muslimuna beberapa orang muslim laki-laki. Kalau kemudian mudhofnya berupa isi musanna atau jamak muannas salim, maka nunnya harus dibuang. Nah, itu syarat ya untuk menjadi mudhof. Nah, di sini alif lam tidak ada, tanwin juga tidak ada. Baik, kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu wajib aku tetapkan hanya untuk Allah, yaitu Tuhan alam semesta. Susunan kalimat dari alhamdu sampai al-alamin menjadi jumlah ibtidaiyah, yaitu jumlah yang terletak di awal. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Itu dari segi nahwu ya. Sekarang kita lihat dari segi sorofnya. Dari lafadz alhamdu. Alhamdu ini adalah termasuk isim masdar. Apa isim masdar? Isim masdar adalah isim yang menunjukkan tentang sesuatu perbuatan tanpa terikat waktu. Atau kalau kita lihat di dalam susunan tasrif istilahi, letaknya pada posisi yang ketiga. Jadi seperti ada kata doroba yadribu dorban. Dorbannya itu adalah masdar, ya. Nanti insya Allah lain waktu kita akan mempelajari lebih jauh tentang masdar, ya. Jadi alhamdu adalah isim masdar dari kalimah atau fil apa? Hamada yahmudu hamdun, ya kan? Nomor 3, hamada yahmudu hamdun. Nah, alhamdu ini dari kita lihat kalau dari jenisnya termasuk dari masdar simai. Apa maknanya? Ya, masdar yang kemudian pengucapan serta lafadznya kita dapatkan dari bagaimana orang Arab mengatakan. Jadi masdar itu kan sedikit ya, ada dua, ada masdar qiyasi, ada masdar simai. Kalau masdar qiyasi ini ada wazannya, kita bisa kiaskan. Ya, kalau wazannya fa'lan, maka bunyinya Rahman contohnya. Ya, kalau kemudian wazannya fa'lan, maka seperti hamdun dan seterusnya. Kalau simai, kita mendengar bagaimana orang Arab mengatakan. Itu namanya simai, dari kata sami'a yasma'u. Kita lihat, kita dengar bagaimana orang Arab mengatakan. Itu dari lafadz alhamdu ya. Kemudian di sini kita berhenti sejenak. Ada alif lam di sini. Nah, di dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya alif lam ini berfungsi lil istighraq. Apa artinya? Istighraq itu untuk menghabiskan semua
macam makna yang masuk dalam kategori itu. Sehingga kalau kemudian kita masuk dalam lafaz alhamdu, bukan hanya maknanya pujian, tetapi semua macam pujian. Semua macam pujian. Jadi seperti itu. Ya. Alhamdu. Kemudian lam, lillah, lamnya ini bermakna ikhtisos, artinya khusus. Jadi segala macam pujian itu khusus untuk Allah. Ya. Untuk pembahasan sorof tentang Allah kemarin kita sudah di Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Rabbun. Rabbun ini adalah bentuk masdar dari kata robba yarubbu. Artinya apa? Robba itu menciptakan, mendidik, dan kemudian yang menjaga. Ya. Makanya kalau ibu rumah tangga itu kan bahasanya robbatul bait, karena beliau ini yang menjaga rumah, yang memiliki rumah itu, yang kuasanya meliputi rumah itu. Ya. Maka kemudian tugas kepengasuhan, kemudian yang bertanggung jawab tuan rumahnya itu adalah ibu, yang disebut robbatul bait ya. Kemudian al-alamin. Al-alamin ini bentuk jamak dari lafadz alamun, artinya alam. Apa maknanya? Alam itu kauniyah, sesuatu yang ada. Ya, kalau mufrad bentuknya alamun. Kalau jamak dimulhakkan, ya, atau disamakan dengan jamak mudzakkar salim, ditambah wawun nun,